Hmm. Ini tinggal cetilnya yo, klek rampung. Siapin alatnya ya, saya nyoba jalan dulu. Kayaknya sih bongkar depan sama samping, tengahnya nggak usah lah. Gue udah di kopling, masih ada jalan tadi. Loh. Remnya bunyi. Oke, remnya tadi sempat kayak ngerem terus gitu. Kita coba jalan dulu ya, geng. Gigi berapa ini? Panel speedonya nggak nyala ya, guys. Tapi speedometer jalan. Nembak di knalpot jot gitu, dan kampas koplingnya selip teman-teman. Kopling apa namanya, kopling platnya bukan gandanya ya, kampas kopling plat. Kampas kopling gandanya iya, kampas kopling gandanya kerasa, tapi yang lebih kerasa kampas platnya, kerasa banget. Cukup sampai di sini aja. Saya udah ngerasain untuk mesin apa aja yang harus ditangani. Kalau masalah suara itu nggak usah dites jalan, saya udah paham. Tapi kalau kampas kopling saya harus ngetes ya. Oke. Selip. Jadi motor cuman teriak gitu, harusnya ditarik itu ngisi wush. Ini sama bodi aja yang jadi tambah getar karena efek over torsi ya, kelebihan putaran dengan
jalannya itu nggak berimbang. Ini ada kertasnya. Ngebulnya berapa sih? Oh, ininya juga ini ya, agak aneh remnya. Oke. Ngebul apa? Ah, kelihatan ya? Oh, awal. Nanti kalau panas tambahin. Oke. Ini masalahnya ada di piston. Kemudian masalah nembaknya ini yang jadi masalah ini guys. Piston bermasalah, masalah nembak ini, terus kopling. Dananya 1,5 untuk masalah semuanya dan minta set. Mungkin set ini aja sih, bracket sama alpot doang itu bisa dipenuhi kayaknya. Tapi ya kita lihat nanti kerusakan di dalam kayak apa aja ya. Untuk eksternal saya pikirkan paling belakangan, yang penting internalnya dulu itu, karena eksternal bisa menyusul. Tapi kalau internal jangan sampai nyusul, sebisa mungkin langsung gitu. Kita akan bongkar di bagian kopling terus sama head gitu.
Oke teman-teman semuanya, untuk melihat anggarannya adalah 1,5 juta dengan banyak permintaan. Ganti kabel koil, contohnya ganti kabel koil itu nggak bisa ganti kabelnya tok bos, jadi gantinya sama koilnya. Kalau pada motor Honda, Yamaha atau semua motor, berbeda dengan mobil ya. Kalau mobil itu memang dia sistemnya delco, jadi kabel businya terpisah, ada konektornya. Kalau Honda itu, maksudnya kalau motor, kalau ganti kabel ya harus sama koilnya, karena di sini bukan sistem tancap ya. Di bagian ujung itu bukan sistem tancap, dia sistemnya paten. Nah kalau ganti kabelnya tok otomatis dipotong dong, disambung juga gitu kan. Kalau nyambung mah begini aja juga nggak masalah. Tinggal ini dikasih isolator yang lebih banyak ya, tinggal ini dikasih isolator yang lebih banyak, itu aman, nggak bocor, nggak masalah. Kecuali kalau kehujanan dia basah bocor, nah itu bisa terjadi efek grounding nantinya pada putaran tertentu. Kemudian berikutnya masalah mesin tengah ya. Mesin tengah ini di sini oblak sih sebenarnya. Mesin tengahnya itu oblak, ini lakernya itu terlalu banyak gerakan gitu kan. Ingat pada motor jenis Kirana, series Karisma, Supra 125, pokoknya satu keluarga, Tena FD 125 itu mesin tengah nggak boleh goyang seperti ini ya. Seandainya ini tetap dipasang gimana, nggak masalah. Andai kata ini tetap dipasang nggak masalah, secara serius hanya akan menimbulkan suara risih atau getaran yang lebih ekstra ya, karena ini goyang. Nanti getarannya itu sampai body itu gerber. Kalau di gas tinggi, RPM tinggi, motor nggak terlalu cepet juga kan terjadi getaran ekstra ya. Tapi dengan dana segitu untuk sampai ke bagian ini nggak nyampe ya, dananya nggak cukup, jadi kita nggak merambah ke sana. Toh ini andai kata tetap dipakai gimana, nggak masalah. Jadi motor bisa halus, cuma getarannya nggak bisa dibohongi ya, getarnya nggak bisa dibohongi karena lahar tengahnya oblak gitu. Kalau suara stang nggak apa-apa sih, saya rasa untuk stangnya mana-mana aja di sini, tidak terlalu parah. Maksudnya ini masih bisa dipakai dan layak untuk dikendarai. Jadi kita sampai di bagian ini aja. Ini untuk belanjaannya ya teman-teman. Kita belanjaannya itu adalah kompas kopling ganda satu set, gandanya 3 biji 180 ribuan kalau di wilayah kita itu udah jelas. Terambil sebanyak kurang lebih 200 ribuan, 180 sih. Terus kampas manualnya itu sekitar 100 ribu lebih, hitunglah menjadi 350 ribu. Itu untuk kampasnya doang di sini. Kemudian kita ke bagian sini ya, kopling sekitar 350 ribuan yang original. Ke bagian sini kita lihat untuk masalah piston harga sekitar 160-an ya kalau di wilayah kita itu untuk original, dan quarternya sekitar 40 ribuan sampai dengan 50 ribu tergantung. Kita anggaplah 200 ribu lah ya, 200 ribu itu untuk piston sama ring gitu. Berarti sudah habis sekitar 550 ribu nih untuk bagian kopling sama bagian piston doang. Kemudian ke klep. Nah di klep ini seal klepnya ganti, harga seal klepnya itu sekitar 25 sampai 30 ribuan. Itu yang bagus 2 biji. Nah nanti ada sekur dan lain sebagainya. Kemudian top set atau full set ya, ini ada kopling masalahnya, nanti biasanya pakai full set atau pakai top set sekitar 60 ribuan, maka jatuh di angka sekitar 150. Jadi 550 sama 150 berapa ketemunya? 550 sama 150, 700 ribuan kurang dan lebih. Kemudian untuk yang lain eksternalnya ini yang paling utama itu masalah rem ya. Ini remnya itu parah, jadi kalau jalan itu dia ganggu banget, nyangkut dan nggak bikin maksudnya bikin nggak nyaman, bukan nggak bikin nggak nyaman. Kalau sesuai keinginan requestnya itu di bagian kabel kopling kabel koil ya, dibelikan koil otomatis. Ini harganya berapa yang original saya belum tahu ya, harga yang original saya belum tahu. Nah belum oli ya kan, oli terus jasa kita ketemunya di angka total sekitar 1 jutaan sampai dengan 1,2 juta jika mau pakai barang yang bagus-bagus semua ya. Nah andai kata mau full di mesin mungkin 1,5 itu cukup, tapi eksternalnya jangan dipikirin, jadi hantam semua ke mesin dengan kualitas satu ya, kualitas A gitu. Tapi kalau mau mengurangi biaya-biaya ya silakan, soalnya ini lakernya ini mahal ya teman-teman. Lahar kruk asnya motor ini mahal, yang original loh ya, dua persekian ini nomor laharnya. Ini laharnya khusus ini nggak bisa kanibalan pakai punyanya Supra X100 itu nggak bisa, jadi khusus untuk Supra 125 nggak bisa kanibal. Per bijinya itu harganya 100 ribu lebih kalau yang kelas A ya.
Kalau yang bungkusnya Honda doang mah yang 30.000 juga ada bungkusnya doang. Karena sekarang pelanggan konsumen para pengendara itu referensinya toko online ya. Beli barang di toko itu mahal. Jadi mereka milih online karena beli lahar kruk as harganya cuma 30.000 gitu. Asli Honda asli, asli Honda asli gitu. Kok di bengkel harganya mahal banget ya gitu, sampai 100.000 lebih gitu. Akhirnya mereka memilih online dan masuk ke bengkel bawa belanjaan sendiri, belanjaan online. Nah, itu ajur-ajuran lah kalau kayak begitu. Laharnya sekitar 200.000 lebih ya teman-teman, untuk ini yang original 200.000 lebih. Kita bulatkan menjadi 300 kurang dan lebihnya. Kemudian masalah stang, nah stangnya itu harganya 200.000 lebih. Jadi 500.000 nih itu lari ke bagian tengahnya kalau pakai yang bagus-bagus. Sementara untuk bagian sini sama bagian depan dan juga perpak-perpak serta jasa itu ketemunya hampir 1 jutaan. Maka kalau 1 juta, 1,5 juta hantam ke mesin semua, ini kena semua, tapi yang bagus-bagus gridnya, bukan yang abal-abal, bukan harga toko online gitu. Nah masalah lain saya tidak urusan karena dananya memang segitu gitu. Oke, untuk karbunya saya nggak usah videoin lah. Soal karbu itu kan soal sederhana ya, udah bolak-balik juga dan waktu teman-teman nanti banyak kebuang nggak penting gitu lah. Terus yang masalah ini nanti tinggal disumbat aja, ini dimatikan di off biar nggak nembak karena ini SAS-nya udah rusak. Terus apa lagi ya? Ya sudah kayak gitu teman-teman. Jadi kalau motor kalian itu mengalami loss perform itu bisa di kampas kopling. Kalau tenaga angkatnya kurang banget itu gandanya. Tapi kalau top speednya itu cuma menderu doang, itu juga kampas manualnya ya kan. Nah ini tadi saya belum hitung kampas manual, sudah dihitung kampas manualnya ya. Terus kemudian kalau motor Anda ngebul, kemungkinan terbesar itu di piston ya. Pistonnya itu troubling, lubang olinya mampet dan lain sebagainya, itu bisa terjadi. Kemudian kalau motor Anda itu boros, itu karena low kompres ya. Kompresinya itu open, bisa dari klepnya, bisa dari ring yang tidak rapat sempurna. Jadi kalau untuk perbaikan secara maksimal buat teman-teman, kalau nggak belah tengah juga nggak masalah. Jadi kalau motor Anda motor capek, motor sibuk, motor lelah, yang perlu diperhatikan apa? Disiapkan anggaran dan dananya itu untuk apa saja. Satu, untuk beli kampas kopling, yang kedua itu untuk piston ring dan seal klep ya. Jadi dananya disiapin itu. Ini biasanya berkala ya, berjalan sekitar 4 tahunan. Jadi per 4 tahun, setiap 4 tahun teman-teman itu ganti aja piston, kampas kopling, itu maksimum ya. Kalau motor Anda itu motor capek, nanti motor fresh kembali, seger kembali. Tapi yang nangani bengkel yang jos ya, bengkelnya yang jos bos, karena motor itu rusak di bengkel gitu. Jadi kalau salah bengkel yang motornya tambah rusak gitu loh. Per 4 tahun lah kalau motornya secapek ini ya. Kalau ini menurut saya ini motor capek dan nggak dirawat ya guys. Dalam arti mandi jarang gitu kan, jarang mandi, pemakaiannya luar biasa. Nah tentu otomatis apa ngaruhnya sih ke mesin mandi sama nggak mandi mas bun? Ya nggak ngaruh sih, namun ya tetap beda lah bos. Motor yang dirawat, rajin, resikan, itu pasti pemakaiannya, cara pakainya juga pasti hati-hati, tidak digebrol-gebrol gitu loh bos. Ya orang diumbral-ambril. Nah kalau lihat kondisi seperti ini aja udah kelihatan. Ini mesin pasti dihajar-hajar bos. Ibaratnya mesinnya udah jerit, paksa, nanjak nggak kuat, paksa ya, kelihatan dari kondisi aja udah kayak gini gitu loh. Apa mungkin motor dengan kondisi kayak gini cara pakainya itu lembut gitu seperti numpak motor baru? Kan enggak mungkin bos. Ini ada lubangnya hajar, ada jalanan terjal sikat, gas naik turunnya itu wis amburadul, nggak karuan. Itu pasti bisa dipastikan ya, kan kelihatan dari kondisi gitu loh bos. Ingat ya apa yang saya sampaikan, kalau motor kamu capek kayak gini, ini kan motor capek banget ya, udah capek nggak dirawat gitu loh. Nah olinya aja sampai kayak gini bos. Tuh ini olinya loh bos, kan kebayang nggak sih ini motor kayak apa gitu loh. Nah yo ini kebayang. Dan ini motor bawa beban pasti. Kenapa? Dari shockbreakernya kelihatan pak. Ini karet yang di sini ini sampai kayak lower gitu kan, berarti motor capek bawa beban. Terus gear, dari gearnya aja kelihatan ini. Ini motor sering ngeden-ngeden, rekoso lah. Nah itu tips saja buat teman-teman. Ini kalau teman-teman pola pakainya seperti ini, itu 4 tahun sekali lah. Pokoknya ganti aja, piston ganti, kampas kopling ganti gitu. Lah tip ini kalau kepengin olinya nggak kayak begini ya teman-teman. Ini kan efek oli ya. Ini efek oli ya bos. Oli yang
memiliki tingkat residu tinggi, dan juga ini efek dari apa ya namanya, efek dari kebocoran piston. Oke, untuk motor ini kita sampai di sini aja dulu ya teman-teman. Nanti kita lihat kemungkinan anggarannya, nanti kita belanjakan. Mesin tengah nggak usah, mesin tengah saya rasa masih bisa dipakai dan aman-aman aja, nggak apa-apa Pak, jangan khawatir, nggak apa-apa ini mesin tengahnya. Ini Supranya kita hari ini fokus ke mesin aja. Untuk eksternalnya saya nggak menjadi prioritas ya. Nah ini saya kasih lihat ke teman-teman hasilnya, dan kita coba ya performanya gimana ya. Ini yang diganti itu seal clapnya enggak ding, seal clap aja, terus skur clap, terus piston kita ganti, kemudian kampas kopling keduanya saya ganti ya. Nah ini step belakangnya tadi udah patah gitu, terus pas dicopot patah sekalian. Nanti saya jelasin ke si empunya kalau masalah eksternalnya. Yang penting mesin dulu nih. Oke, kita coba performanya. Oke, selip enggak? Nah, ini udah rasa Supra ya, udah nggak selip. Lepas gas, tarik, ngisi. Untuk lari ke 100 cepet banget ini. Cuman saya nggak berani ngebut, takut knalpotnya copot ya teman-teman. Ini knalpotnya nggak ada pegangan soalnya. Hanya bertahan di baut engine. Gantungannya nggak ada soalnya. Ini saya tadi lari 90. Gak ada speedometer motor ini gitu. Oke.
Udah powerful ya teman-teman, dan nggak selip lagi. Kemudian setiap ininya berisi performanya. Oke, mantap. Saya rasa cukup untuk engine. Oh, bisa dengar suara mesinnya. Dan di sini suara gelodak-gelodak di sini itu udah nggak ada. Sorry, ini panas. Ini bunyi soalnya ini. Nah, ini bunyi nih. Jadi saya tahan pakai sendal. Waduh, sendalku rusak. Nah, ini di sini biasanya kalau digas itu dadak. Ini udah enggak. Kemudian suara di sini udah adem, udah halus. Karburator udah dibersihin bagian dalamnya. Soal luar bukan urusan saya. Kemudian ini saya kasih kawat ya, karena tadi mau copot gitu untuk pedal engkolnya. Nah, sekarang starternya juga udah tokser ya. Nah, itu starternya udah oke. Ini mesin sih sudah Pak, sudah beres ya. Mesinnya udah oke, udah jos. Oh, performanya udah oke, lari udah oke, suara mesin sudah oke. Lah tinggal beres-beresin ini masalah speedometer ini. Nah, ini Pak, speedometer itu kan ini speedometernya tipe digital ya Pak ya. Ukur cuma bola-bolanya aja, ini bisa dibenerin apa enggak sih? Saya belum pernah benerin speedometer masalahnya. Ini netral yang enggak nyala ya kan, 1 2 3 4 ya enggak nyala, cuma ini tok sing cengak-cenguk iki jalan ngek gini. Untuk pandom bensinnya nyala, untuk lighting nyala Pak, lightingnya Pak. Nah, untuk panel indikator BIM nyala juga Pak ini. Oke, nanti tinggal cek apakah di sensor giginya. Kalau sensor giginya ya nanti dicek lagi di sini. Nah, ini kan sensor giginya di sini Pak. Ini kabel. Nah, kabel yang ini Pak. Nah, kalau sensornya di bawah sana rusak ya nanti tak ganti. Kalau enggak ya mungkin lampunya aja, bohlamnya aja atau apanya. Untuk komstir aman Pak, nggak masalah. Lahar roda depan oblak ini Pak, ganti laharnya. Untuk lahar roda belakang kocak sidik itu biasanya rumah itunya Pak, rumah laharnya yang bermasalah. Terus shockbreaker ini bocor ya Pak ya, shockbreaker sebelah kiri ini covernya udah nggak ada sih, ini bocor. Nah tuh gitu. Untuk rantainya ya masih bisa pakai lah. Intinya saya berfokus di mesin. Untuk yang lain ya, karena barang luar itu maksudnya eksternal itu duitnya gede Pak, tapi koyo nggak penting kadang-kadang kan gitu. Masih ada sisa sih uangnya kan, dana yang disediakan 1,5 toh. Ini kelistrikan belum saya ngecek-ngecek, paling speedometer itu masalahnya. Nah, starter udah oke sih. Kabel ori ini nggak ada masalah piye-piye, nggak ada yang aneh-aneh. Lah paling ini koil kalau minta kabelnya tok ya nggak bisa. Ini harus sama koilnya Pak, paket. Nah ini gini Pak, kalau mau disambung yo sambungan akhirnya gitu, nggak bener-bener kabel koil utuh gitu. Terus di sini kabel cuk ya Pak, ini dudukan cuknya ini pecah Pak ini. Nah ini nanti mau dilengkapi ya bisa, nggak usah dikasih cuk ya nggak masalah. Tapi nanti kalau ada waktu motor ini susah hidup, Bapak harus ngerogoi, harus narik cuk secara manual di sini Pak. Ya kan, karena anu sih Pak, kan ada kabel cuknya ini.
kabel joke macet, cuma dudukannya pecah karena kabelnya macet, dipekso kayaknya grak gitu, akhirnya dudukannya patah. Yes, ngono kuwi Pak. Iki mesinnya sampean ki wis beres Pak, tenaganya wis wake, wis enak. Nah tinggal eksternalnya itu. Masalah knalpot ya saya nunggu dulu karena mbok sekaligus sama posisinya sih. Nah kan kayak gini Pak, ini Pak itu. Ini kalau yang bonceng perempuan ini ngeri Pak, plenyo krak gitu patah sebab sudut miringnya itu salah iki Pak. Harusnya kayak gini, agak ke sini. Jadi bebannya nggak deteleng di sinilah. Lah hukum tekanan lah, pokoknya mikir dewi lah kono kuwi. Kono ya Pak ya. Jane ini marme restorasi total, keluar kayak baru. Wis mantap. Bodi mulus, mesin alus, kinclong glowing, standar gel, plekonyot gitu, janen. Ning yo anggarannya sih nggak sampai gitu. Jadi saya memberikan referensi yang paling penting itu mana, yang utama ki opone mesin wis Pak. Kemudian apalagi yaitu utama kan knalpot Pak, pegangan knalpot. Mbok lagi jalan knalpotnya copot Pak, ya kan gitu. Oke, ngaten dari saya untuk update motor Supra dari Salatiganya. Mesin kami nyatakan kelar, kami nyatakan selesai, wis beres Pak. Dari masalah jobonane ono kuwi Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ditunggu informasinya lebih lanjut. Nah untuk unit yang lain lagi dalam proses ya Pak ya. Ini Vixen, kemudian ME King itu masalahnya di piston agak susah. Terus Vixen Bandung masih belum nemu lahar balance original Koyo. Saya maunya pakai Koyo gitu. Kalau pakai punyane SKF saya enggak mau, takut enggak kuat. Untuk Jupiter Z1 Purbalingga sudah, Jupiter Z1 Purbalingga wis kelar. R4021 KY itu udah KY apa KV itu udah beres Mas. Terus ini R2778PH dalam proses ya, lagi menaikkan mesin. Mungkin besok, kalau nggak besoknya lagi lah. Saya nggak mau buru-buru, kalau nangani mesin itu harus santai dan tenang. Kalau ini motor Supra mah gampang banget, biasanya nggak ribet lah kalau Supra gitu. Karena onderdealnya melimpah ya, dimana-mana ada gitu, nggak ribet nyari spare part yang asli gitu loh Pak. Oke begitu, sekian dari saya, terima kasih banyak, selamat sore dan sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Banyak kekurangan mohon maaf, jika ada kelebihan semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.